Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wala halla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudah itu, mari kita selalu memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, mengharap kepada Allah dengan penuh perasaan kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah. Wahai saudara dan saudari seagama, yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat-sahabat, teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini, saya hendak menyampaikan sebuah hadis. Semoga dengan hadis ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya Allah. Hadis ini saya ambil dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang rajin beribadah kepada Allah. Dirinya selalu mengerjakan salat, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dirinya membuat suatu tempat untuk beribadah kepada Allah. Ia buat tempat yang khusus, ruangan yang khusus untuk beribadah kepada Allah. Pada suatu hari, ibunya datang kepadanya. Lalu ibunya memanggil dirinya. Kata ibunya, wahai Juraid, hai Juraid, hai Juraid, kata ibunya. Tetapi lelaki tersebut yang bernama Juraid sedang sholat. Lalu hatinya berkata, ya Allah, itu suara ibuku, sedangkan aku sedang sholat. Terus Juraid mengerjakan sholat. Tidak lama kemudian ibunya pulang. Sesudah itu, pada waktu esok harinya, ibunya datang kembali menjumpai anaknya yang bernama Juraid. Ibunya memanggil Juraid.
"Ya Juraid, wahai Juraid," kata ibunya. Tetapi pada waktu itu Juraid sedang melakukan sholat. Lalu Juraid berkata dalam hatinya, "Ya Allah, itu suara ibuku ya Allah, sedangkan aku menyembahmu, sedangkan aku baru sholat ya Allah." Rupanya ibunya kesal kepada Juraid, kepada anaknya. Lalu ibunya berdoa kepada Allah. Apa doa ibunya? Ibunya berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau mematikan Juraid sebelum dirinya mempunyai masalah dengan pelacur." Inilah doa ibunya kepada Juraid. Allahu Akbar. Pada suatu hari ada wanita, seorang pelacur, yang berkata kepada Bani Israel. Kata pelacur tersebut, saya hendak menguji Juraid." Ini perkataan pelacur kepada orang-orang Bani Israel. Pada waktu itu pelacur tersebut mendatangi Juraid. Untuk apa? Mengajak Juraid supaya melakukan perbuatan zina. Tetapi Juraid adalah laki-laki yang beribadah kepada Allah, laki-laki yang soleh, yang selalu menyembah Allah, selalu berzikir kepada Allah, selalu berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah laki-laki yang rajin beribadah kepada Allah. Juraid tidak mau mengerjakan perbuatan itu, padahal pelacur tersebut mengajak Juraid untuk melakukannya. Rupanya pelacur tersebut mendatangi laki-laki pengembara. Jadi pelacur tersebut mendatangi seorang laki-laki pengembala. Lalu pelacur tersebut mengajak laki-laki tersebut ke tempat ibadah yang dibuat oleh Juraid untuk beribadah kepada Allah. Ia melakukan perbuatan zina kepada laki-laki tersebut di tempat Juraid. Tidak lama kemudian, singkat kisah, pelacur tersebut melahirkan seorang bayi. Rupanya pelacur tersebut berkata kepada orang-orang bahwa dirinya telah melakukan zina kepada Juraid. Mendengar hal ini, mendengar perkataan ini, orang-orang serentak mendatangi Juraid. Allahu Akbar. Wahai teman-temanku, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang-orang dari Bani Israel serentak mendatangi, menjumpai Juraid. Dipanggil Juraid. Lalu Juraid dipukul oleh orang-orang Bani Israel. Sedangkan tempat yang khusus yang ia buat untuk beribadah kepada Allah, maka dihancurkan oleh orang-orang. Lalu Juraid berkata kepada orang-orang, "Mengapa kalian melakukan hal perbuatan semacam ini kepadaku?" Orang-orang berkata, "Wahai Juraid, sesungguhnya engkau telah berbuat zina kepada seorang pelacur sampai-sampai melahirkan seorang bayi." Lalu Juraid berkata kepada penduduk, "Tolong bawakan bayi tersebut kepadaku."
Lalu orang membawakan bayi tersebut kepada Juraid. Maka seketika itu Juraid mengerjakan solat, menyembah Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Sesudah solat, Juraid menjumpai bayi tersebut, lalu memicit dengan lembut perut sang bayi. Lalu Juraid berkata kepada bayi, "Wahai bayi, akuilah siapa ayahmu." Maka dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, bayi tersebut seketika itu bisa berbicara. Kata bayi tersebut, "Sesungguhnya ayahku adalah seorang pengembala." Allahu Akbar. Mendengar hal ini, maka orang-orang seketika itu langsung meminta maaf kepada Juraid. "Wahai Juraid, maafkanlah kami. Maafkanlah kami, wahai Juraid. Dan kami akan berjanji membuat tempat yang khusus beribadah dirimu kepada Allah untuk menyembah Allah. Kami buat dengan yang amat sangat bagus, terbuat dari emas." Tapi Juraid berkata, "Jangan lakukan, tetapi bangunlah seperti dahulu." Inilah Juraid berkata kepada orang-orang. Allahu Akbar. Inilah satu hadis yang panjang kami uraikan. Semoga dengan hadis ini menjadi iktibar, pelajaran bagi kita, bahwa di antara hikmah pelajaran dalam hadis ini, di antaranya yang pertama, doa orang tua kepada anaknya mudah sangat dikabulkan oleh Allah, mudah dikabulkan oleh Allah. Sesudah itu, orang yang rajin beribadah kepada Allah, yang selalu beribadah kepada Allah, mengkhususkan tempat untuk menyembah Allah, berzikir, beribadah kepada Allah, pada waktu dirinya memohon kepada Allah atas persulitan yang ia hadapi, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada dirinya. Allahu Akbar. Inilah yang kami sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya Allah. Insyaallah kita berjumpa kembali dalam tema yang berbeda, insyaallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.